Ya, pemirsa, meski dalam era bunga tinggi, perbankan masih yakin penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR bisa tumbuh double digit. Bankir menyebutkan likuiditas yang ditopang oleh dana murah menjadikan bank bisa menahan kenaikan suku bunga. Meski dalam era bunga tinggi, perbankan masih yakin penyaluran kredit kepemilikan rumah atau KPR bisa tumbuh double digit. Bankir menyebut likuiditas yang ditopang oleh dana murah menjadikan bank bisa menahan kenaikan suku bunga. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA misalnya menargetkan penyaluran kredit di 2023 bisa tumbuh 2 digit. Saat ini kebanyakan BCA menyalurkan KPR dengan tiket size 1 triliun rupiah. Oleh sebab itu BCA mulai bekerja sama dengan pengembang properti yang memiliki proyek lebih jauh dari pusat kota tapi secara harga berkisar 350 juta hingga 500 juta rupiah. Selanjutnya PT Bank Mandiri Persero Tbk menargetkan bisnis KPR tumbuh 2 digit pada tahun ini. Tahun lalu Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan KPR 8,4% year on year menjadi 50,1 triliun rupiah. Sedangkan PT Bank CIMB Niaga Tbk menyatakan optimistis penyaluran KPR masih bisa tumbuh. Terbukti kredit konsumer CIMB Niaga mampu tumbuh 11% year on year dari kredit kendaraan bermotor atau KKB yang terkerek 30% dan KPR yang naik 7% year on year di Januari 2023. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, penyaluran KPR ditargetkan tumbuh double digit. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Ya, salam sehat, Pak. Baik. Ya, salam sehat juga, Pak Prasetyo. Oke, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik juga kalau kita lihat ini pertumbuhan kredit perbankan sampai dengan akhir tahun lalu, Desember 2022 ini tumbuhnya juga kencang ya, 11,35% secara tahunan, double digit begitu. Apa yang bisa kita cermati? Apakah benar-benar 2022 itu memang masa pemulihan kita dari pandemi yang sempat menghantam dalam 2 tahun sebelumnya, Pak David? Ya, Mas Pras. Jadi memang kecenderungannya 2 tahun terakhir ini masa pemulihan ya di semua sektor, walaupun memang ada beberapa sektor yang masih lagging ya. Oke. Dan itu kenapa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu masih melakukan relaksasi untuk beberapa sektor ya, terutama yang terkait tadi yang masih lagging. Yang kedua yang terkait dengan dampak pelemahan permintaan global ya. Tapi sejauh ini memang kita perhatikan untuk properti itu mulai ada pemulihan ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kreditnya akhir tahun lalu untuk apartemen contohnya itu sudah double digit pertumbuhan kreditnya. Bahkan ruko ya yang sebelumnya itu selalu negatif ya, sejak 2016, 2017 sampai 2021 itu kecenderungan negatif. Sekarang sudah mulai positif lagi pertumbuhan kreditnya. Begitu juga dari sisi penjualan ya. Kalau kita lihat dari sisi penjualan, penjualan rumah itu juga cenderung sudah double digit ya di beberapa jenis rumah tipe besar terutama dan rumah tipe kecil. Ini kita lihat yang besar-besar maupun yang kecil ini pertumbuhannya sudah double digit. Bahkan yang tipe besar menurut data Bank Indonesia untuk akhir tahun lalu di kuartal 4 tumbuhnya lebih dari 17%. Baik, memang kalau kita lihat dari sisi penyaluran kredit, kemudian angka penjualan khususnya kalau kita bicara mengenai KPR juga memang mengalami pertumbuhan seiring dengan pemulihan ekonomi yang masih terus berlanjut dan meredanya pandemi COVID-19. Tapi kalau kita lihat dengan KPR sendiri begitu, seberapa tingginya? Karena kita tahu backlog saja masih 12,5 juta unit begitu kebutuhan rumah di Indonesia. Anda melihat apakah ini menjadi suatu kue besar yang juga harus segera digarap oleh perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya? Ya, ini memang untuk properti kita lihat memang kebutuhan dasar masyarakat ya, selain sandang, pangan, tentunya papan. Dan kita perhatikan terutama backlog ini terjadi untuk rumah kecil terutama ya. Kalau kita perhatikan rumah menengah dan kecil tuh masih terjadi backlog, di mana pemenuhan kebutuhan masyarakat di sektor perumahan ini masih terkendala.
Namun kita lihat permintaannya kecenderungan memang meningkat ya, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kita lihat ini mulai ada peningkatan permintaan, terutama untuk rumah tapak juga ya. Kalau kita perhatikan rumah tapak ini konsisten permintaannya, walaupun memang tahun lalu di bulan-bulan di kuartal 4 sempat ada kekhawatiran, Mas Pras, di mana ada kenaikan inflasi ya yang dipicu oleh kenaikan BBM waktu itu. Namun kita lihat terakhir-terakhir ini inflasi cenderung merendah ya. Akhir tahun lalu hanya 5,5%, bahkan di bulan Januari lalu hanya 5,2%. Oke. Ini memicu kembali gairah ya, kita lihat di berbagai sektor, termasuk juga di sektor properti. Kita lihat permintaannya mulai ada pemulihan di awal tahun ini. Tapi kalau kita lihat Bank Indonesia sendiri optimis pertumbuhan bisa 10 sampai dengan 12% untuk penyaluran kredit ya sektor perbankan. Apakah ini juga termasuk di dalamnya untuk KPR begitu yang bisa tumbuh double digit, Pak David? Ya, kalau kita lihat indikasi di awal tahun, kemungkinan itu bisa terjadi ya. Tadi saya sebutkan misalnya untuk apartemen itu sudah double digit sebenarnya di akhir Ya. tahun lalu. Dan ini kelihatannya masih akan berlanjut ya. Bahkan tadi yang ya, ruko yang sudah bertahun-tahun negatif, ini kelihatan juga mulai bangkit ya. Memang di beberapa segmen tertentu masih ada kecenderungan oversupply, misalnya di sektor perkantoran ya. Bahkan sebelum pandemi sebenarnya kalau kita lihat posisinya itu di beberapa kota itu kecenderungan misalnya Jakarta ya, itu masih kecenderungan oversupply untuk office. Tapi kita lihat dengan recovery yang mulai terjadi, pelan-pelan gap ini akan tertutup ke depannya ya. Dan sejauh ini sebenarnya kalau kita perhatikan kenapa banyak ekonom itu cukup optimis untuk kredit perbankan termasuk juga untuk kredit properti. Karena sebenarnya kondisi likuiditas itu masih relatif cukup kondusif ya. Ini tercermin dari suku bunga kredit yang belum banyak bergerak. Walaupun suku bunga patokan Bank Indonesia atau suku bunga kebijakan itu sudah mulai meningkat sejak tahun lalu ya, sejak Agustus kita tahu sudah mulai meningkat, sekarang sudah mengarah ke bahkan 5,75 ke arah 6% ya. Tapi kita lihat untuk suku bunga lending ini masih cenderung stagnan ya, termasuk juga untuk suku bunga KPR. Oke, dan ini yang menguntungkan terkait dengan sektor properti sendiri, akhirnya pertumbuhan dari penyaluran kredit ataupun pembiayaan kepemilikan rumah ini juga masih akan bisa tumbuh positif di tahun ini, Pak David. Ya, kelihatannya terutama di 3 kuartal pertama tahun ini saya masih optimis ya. Dampak dari atau dampak transmisi kebijakan moneter itu kelihatan ada lagging ya, seperti kita lihat di siklus-siklus periode kenaikan suku bunga Bank Indonesia di yang sebelumnya. Itu biasanya ada lagging time atau lagging period sekitar 2 sampai 4 kuartal. Jadi kita melihat sampai pertengahan tahun ini kelihatannya banyak bank justru bersaing ya. Kita lihat agak sedikit tidak masuk akal sebenarnya untuk suku bunganya sudah turun sedemikian tajam ya, karena persaingan sedemikian ketat. Kita lihat suku bunga single digit bahkan di bawah 4% sekarang untuk suku bunga yang kita lihat untuk KPR. Nah itu dia, lantas sejauh mana ini berdampak terhadap perbankan sendiri ya kalau kita lihat sektornya dengan persaingan yang semakin ketat. Karena kan tadi memang target pertumbuhan kredit ini ditargetnya double digit, demikian juga dengan KPR. Sehingga yang seperti Anda katakan akhirnya muncul suatu kompetisi yang cukup ketat, bahkan di bawah 5%, 4% yang Anda katakan tadi begitu untuk penyaluran kredit di KPR. Ya, jadi memang ya tentunya sektor perbankan harus kreatif ya. Tidak bisa hanya mengandalkan earning atau pendapatan itu hanya dari suku bunga ya. Kita harus cari sumber-sumber pendapatan lain, misalnya dari fee-based income, dari treasury business, dari wealth management, atau kita juga bisa melakukan mungkin efisiensi ya. Kalau kita lihat efisiensi yang dilakukan perbankan 5 tahun terakhir ini semakin baik ya, cost of efisiensi ratio-nya terus menurun kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun. Oh, berarti apakah ini semacam kebijakan insentif silang begitu satu subsektor membantu lini bisnis lainnya begitu Pak David di perbankan sendiri? Ya, karena memang sulit ya kalau bersaing dari suku bunga, atau kalau kita perhatikan tren
global itu juga yang terjadi ya, kalau kita lihat negara-negara yang sudah kita anggap advance itu memang marginnya relatif terbatas ya kalau dari suku bunga, tapi lebih banyak mungkin upaya-upaya kreatif, inovatif dari sisi bisnis-bisnis yang terkait dengan fee-based income kelihatannya, Mas Pras. Oke, tapi dengan tingkat persaingan yang ketat 4% bahkan 5% begitu untuk suku bunga KPR yang ditawarkan kepada konsumen sendiri, sejauh mana juga ini terhadap revenue dari perbankan sendiri? Ya, revenue sejauh ini kalau kita perhatikan tahun lalu kinerjanya masih cukup baik karena ditunjang juga oleh pemulihan ekonomi tadi ya. Oke. Kita lihat juga angka dari special mention atau sering kita sebut juga ada rasio lain seperti LAR ya atau loan at risk itu cenderung menurun. Puncaknya itu sempat 25%, jadi kredit-kredit yang berisiko bisa macet itu cukup tinggi waktu di masa pandemi. Ya, ya. Sekitaran 25%, ini sudah mengarah ke 15%. Bahkan di beberapa bank itu sudah posisinya sudah mirip-mirip angka pra-pandemi. Lalu di sisi lain juga kalau kita perhatikan untuk ya ada pendapatan lain dari penempatan bank di instrumen moneter ya, memang kecenderungannya suku bunganya naik sejak tahun lalu. Tapi memang saya memperkirakan ke depan tidak bisa terus-menerus seperti ini. Jadi kemungkinan pelan-pelan juga kondisi moneter itu akan cenderung mengetat dan ujung-ujungnya juga akan mempengaruhi suku bunga, termasuk juga suku bunga KPR ya. Jadi ini kelihatannya buat nasabah yang melakukan atau memutuskan untuk mengambil kredit ini bisa cukup baik ya posisinya sekarang, karena kelihatannya memang ke depan ini kecenderungan dengan inflasi yang memang tinggi. Sekarang sekitar 5% tadi ditambah dengan ya kalau kita lihat juga kecenderungan harga juga kan meningkat ya. Bahan bangunan harganya kecenderungan meningkat, harga properti juga kecenderungan juga ke depan akan meningkat. Ini mungkin menjadi peluang ya ke depan untuk mereka yang tadi masih menunda ya untuk membeli properti, apalagi kita tahu tadi backlognya juga besar sekali, Mas Pras. Oke. Dengan kondisi yang tadi Anda melihat bagaimana potensinya untuk penyaluran KPR di sepanjang tahun 2023 dengan tantangan-tantangan yang tadi Anda sebutkan. Apakah ini justru menjadi momentum bagi mereka untuk segera daripada nanti ada kenaikan lagi suku bunga KPR-nya, baiknya kita beli di awal-awal ya kuartal 1 tahun ini ya, begitu Pak David. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pertumbuhan kredit perbankan. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat tahun 2022 sampai dengan Januari tahun 2023 ini. Tahun lalu tumbuhnya 11,35%, double digit. Kemudian di tahun 2023, tepatnya di bulan Januari, pertumbuhan kredit perbankan di 10,53%. Sementara proyeksi di sepanjang tahun ini kisarannya 10 sampai dengan 12%, data dari Bank Indonesia. Kemudian bagaimana dengan pertumbuhan kredit perbankan di Januari 2023 ini? Seperti apa begitu ya? Kita lihat perbankan syariah ini tumbuhnya 20,9%. Kemudian Bank Mandiri tumbuh 11,5%. Bank Ina Perdana Tbk 2,54%. Kemudian Bank BJB tumbuh 12,7%. Ini ada beberapa perbankan begitu yang diambil. Dari sisi pertumbuhannya rata-rata memang sudah double digit pada Januari 2023 ini. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak David Sumua. Pak David, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan ini, untuk pertumbuhan kredit perbankan 10 sampai dengan 12%, sementara ini tadi KPR ini juga masih menunjukkan tren positif ya, melihat beberapa data, kemudian backlog dan kondisi dari tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Nah, 2023 Anda melihat bagaimana untuk penyaluran KPR? 10 sampai dengan 12% seperti whole dari penyaluran kredit perbankan ini juga masih ikut naik lah dalam artian begitu seiring dengan pertumbuhan kredit secara keseluruhan, Pak David. Ya, untuk kredit saya melihat ya kemungkinannya memang untuk beberapa segmen akan cukup baik ya. Seperti saya sebutkan tadi,
Untuk apartemen saja akhir tahun lalu sudah 11% pertumbuhannya. Untuk rumah tapak itu 8%. Ruko pun sudah positif 3%. Dan saya melihat pertumbuhan yang sekitar 10-12% di sisi kredit perbankannya maupun properti juga yang saya melihat juga kisarannya kurang lebih sama ya, sekitar 10-15% ini cukup sehat. Oke. Karena kalau kita melihat pengalaman negara lain, contohnya contohnya Jepang lah. Jepang tahun 90-an itu pertumbuhan kredit, terutama kredit propertinya itu bukan main ya, puluhan persen ya, dan kita lihat ini berdampak pada kenaikan harga rumah yang cukup drastis ya di sana. Terjadi booming properti. Namun kita lihat ini hanya situasi yang terjadi dalam jangka pendek ya, 3 sampai 5 tahun. Tapi setelah itu terjadi bust, habis booming terjadi bust di mana sektor propertinya mengalami kemunduran ya, bubble-nya pecah dan pada akhirnya kita lihat sampai sekarang juga belum pulih ya kalau kita lihat sektor properti Jepang, bahkan ekonominya, dan ini mempengaruhi ekonomi. Ya, kalau sudah sedemikian besar porsi sektor properti dalam suatu negara, seperti Jepang waktu itu kisarannya sekitar 25-30%, mirip dengan China sekarang juga 25%. Kalau kita itu masih sekitar 12-14% porsi properti dalam ekonomi kita. Sehingga kalau kita lihat pertumbuhan yang relatif moderat itu justru membuat sektor propertinya akan sustainable ke depannya dibandingkan tadi pertumbuhan yang terlampau cepat ya. Dan ini kita lihat guidance dari Bank Sentral ini cukup bagus ya. Kita lihat waktu booming properti 2010-14 itu kan kenaikan harga bukan main ya. Dan juga saya ingat dulu kredit properti sampai mendekati ya sudah 20-an% waktu itu ya. Nah, ketika itu dilakukan kebijakan makroprudensial termasuk juga kebijakan loan to value ketika itu untuk membuat supaya sektor properti yang kepanasan waktu itu coba dikendalikan ya. Nah, sekarang di posisi sekarang menurut saya Mas Pras ini cukup baik ya. Jadi harga rumah juga tidak naik terlalu drastis ya. Di sisi lain juga sektor propertinya akan lebih sustainable ke depannya. Baik, tapi kalau kita lihat komposisi penyaluran KPR begitu, kredit pemilikan rumah dari beberapa perbankan maupun Bank BCA sendiri ini lebih menyasar ke properti yang seperti apa sih begitu? Dalam artian apakah memang yang harganya masuk menengah atas atau justru menengah ke bawah yang dari sisi penyaluran kreditnya mendominasi begitu Pak David? Ya, saya pikir untuk intinya bank itu kan ya, bank itu pada dasarnya mengikuti permintaan pasar aja. Banks only follows the trade gitu. Jadi kalau memang permintaannya kuat misalnya di sektor apartemen, jenis apartemen itu tentu banyak penyaluran ke sana ya. Tapi sejauh ini seperti saya katakan tadi contohnya memang untuk ruko ya waktu itu memang booming ya 2010 bahkan sampai 2015. Tapi setelah itu memang permintaan cenderung stagnan ya karena memang saya lihat juga di beberapa perumahan cukup absurd ya di mana jumlah rukonya ketika itu saya hitung-hitung kok ini lebih banyak jumlah ruko daripada jumlah rumah tinggalnya gitu. Karena memang terkait permintaan tadi. Tapi yang jelas pasti market itu akan menuju ke equilibrium. Equilibrium akan sangat dinamis begitu ya. Dan saya perhatikan memang sekarang yang banyak permintaan itu juga segmen bawah ya. Kita lihat tadi saya juga ungkapkan tadi kan rumah tipe besar dan rumah tipe kecil itu penjualannya yang double digit kita lihat. Justru yang rumah tipe menengah ini yang penjualannya sejauh ini menurut data Bank Indonesia hanya sekitar 5-6% gitu ya, moderat pertumbuhan penjualannya di akhir tahun lalu. Baik, ada beberapa perbankan mungkin termasuk BCA juga begitu Pak David yang menjalin kerjasama begitu dengan pengembang perumahan untuk membangun kawasan pemukiman ataupun perumahan yang memang jauh dari pusat kota begitu Pak David atau bagaimana kondisinya sini mengingat harga tanah yang masih nampaknya menjadi kendala nih dari sektor properti saat ini. Ya ini kalau saya perhatikan memang perumahan di luar pusat kota itu memang dari sisi harga bisa lebih murah. Tapi dulu memang yang jadi masalah itu keterjangkauan lokasinya yang jauh ya. Sehingga ketika mereka mau bekerja ke kota itu jadi kendala gitu. Tapi sekarang dengan infrastruktur yang semakin baik, saya perhatikan ya,
ini bermunculan ya proyek-proyek perumahan di pinggiran kota besar ya, dan ini demand-nya cukup baik ya. Tapi ke depan memang lebih bagus lagi kalau misalnya jarak tidak jauh gitu ya. Mungkin saya perhatikan dulu kan sudah diinisiasi juga di Jakarta sendiri proyek rumah susun, proyek macam-macam itu yang memudahkan juga masyarakat itu untuk bekerja ya, tidak jauh-jauh dari pusat perkotaan ya. Tapi memang sekarang dengan infrastruktur yang baik, dulu butuh dengan kendaraan misalnya 3 jam, 4 jam baru sampai, ini dengan kereta mungkin bisa 40 menit. Nah, ini masih masuk akal ya untuk bekerja misalnya di kota tapi rumahnya di pinggiran misalnya seperti itu. Jadi ini kaitan juga tentunya dengan pengembang yang melakukan strategi tersebut dan juga demand-nya. Bisa saja misalnya dilakukan pengembangan di luar tapi memang belum ada ketersediaan infrastruktur, tentunya ini demand-nya tentu terhadap perumahan di luar juga akan tidak begitu baik begitu ya Mas Pras. Baik, kalau bank sendiri ada kebijakan tidak sih pada saat menentukan penyaluran pembiayaan KPR begitu untuk perumahan-perumahan seperti apa? Ada persyaratan mungkin yang kisarannya yang paling laku lah kan rentangnya 200 sampai dengan 300 juta saat ini yang banyak diminati millennials begitu Pak David. Ya saya pikir tidak ada ini ya, seperti saya katakan tadi kita hanya mengikuti pasar aja, kalau pasarnya memang banyak permintaan ke sana dan memang secara lending standar itu nasabah yang mengajukan kredit itu memang layak gitu ya, Oke. kenapa tidak gitu. Jadi tidak ada sebenarnya pengkhususan gitu ya, harus ke rumah menengah, rumah Oke. besar, rumah kecil. Tapi memang tadi data menunjukkan kalau dari data Bank Indonesia, survei yang dilakukan Bank Indonesia sampai kuartal 4 itu memang yang diminati itu banyak penjualan yang cukup kencang itu di rumah tipe besar Oke. dan rumah tipe kecil. Menengahnya tumbuh tapi tidak sekuat dua tipe rumah tersebut. Oh, baik-baik. Nah, tantangan di tahun 2023 ini kita tahu inflasi yang masih mencoba tetap ditahan, kemudian suku bunga acuan yang kemarin juga akhirnya ditahan Bank Indonesia 5,75%, kemudian tantangan global, resesi global begitu, bagaimana terhadap sektor properti dan dampaknya juga nanti terhadap penyaluran KPR? Ya, saya perhatikan memang Indonesia ini cukup bisa dibentengi ya dengan indikator-indikator makro kita yang masih cukup baik. Oke, Contohnya tadi saya sebutkan inflasi relatif rendah ya. Perkiraan banyak ekonom tadinya bisa setelah kenaikan BBM itu bisa naik ke arah 7%, nyatanya hanya sekarang kita lihat sekitaran 5%. Lalu juga kurs mata uang juga relatif stabil, bahkan terakhir-terakhir ini kan menguat ya di awal ya, ya. tahun. Lalu juga sektor domestik kita masih kuat, ditopang juga dengan pertumbuhan dari sektor komoditas. Oke, Jadi sektor komoditas kita juga bergerak cepat dan ini tentu akan mendorong permintaan juga atau rembesan ke sektor-sektor lain termasuk ke sektor properti. Tapi memang tadi ya kita lihat minat masyarakat itu masih relatif moderat dan seperti saya katakan tadi ini justru baik buat sektor propertinya. oh, Jadi oke, oke. pertumbuhan dan sustainability-nya itu bisa lebih bagus dibandingkan tadi contoh-contoh yang Ya, saya ya, sebut, ya. Sehingga Jepang misalnya ataupun China ya yang hmm, tadi saya sebut juga. ya, tidak terjadi bubble begitu ya ataupun Betul. sektor yang kepanasan akibat tingginya demand begitu. Tapi strategi perbankan sendiri dalam menghadapi tahun ini seperti apa kalau kita lihat dari sisi penyaluran kredit perbankan juga? Saya lihat perbankan cukup optimis ya. Kalau kita perhatikan dari angka kecukupan modal juga bisa dibilang salah satu yang tertinggi di dunia ya, Oke, 25% CAR-nya. baik. Lalu juga dari sisi NPL itu juga non performing loan kecenderungan menurun ya. Tadi juga angka LAR-nya juga kecenderungan menurun. Ini cerminan bahwa kondisi bisnis ekonomi kita relatif baik ya. Pertumbuhan bisa 5,3% tahun lalu ya, dan tahun ini juga kisarannya juga masih sekitaran 5%. Kita tunggu saja bagaimana investasi terutama ya yang bisa mendorong pertumbuhan itu saya perkirakan itu terutama bisa kita tunggu dari investasi ya. Itu dia, Dan memang juga mungkin investasi ya, pemilu, karena pemilu itu biasanya juga akan menggerakkan tingkat tahun konsumsi ini ya. kan ya 2 tahun ke depannya ada 76,6 triliun itu hanya dari anggaran pemerintah, Wah, belum lagi dari sektor-sektor lain ya. Tentunya ini akan menggerakkan iya, iya. sektor-sektor yang related ke pemilu, Mas Oh, Pras. berarti memang masih ada potensi yang cukup besar begitu yang bisa dinikmati oleh sektor
properti khususnya perumahan begitu ya dalam menyikapi kondisi penyaluran kredit yang targetnya 10 sampai dengan 12% di tahun 2023 ini dan semoga itu bisa juga tercapai sehingga nanti juga masyarakat di sisi lain bisa mendapatkan harga properti yang terjangkau sementara perbankan juga masih bisa melanjutkan aktivitas bisnisnya dalam penyaluran kredit untuk KPR. Pak David, terima kasih banyak atas waktu dan ya beberapa insight menarik yang sudah Anda sampaikan tentunya bagi pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak David. Oke, terima kasih Mas Pras. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, pemirsa 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan tetap saksikan IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.